Jika kita mengangkat anak orang Islam, anak tersebut meninggal pada masa balita, kanak-kanak, siapakah yang mendapatkan syafaat di kemudian hari? Orang tua angkat atau orang tua kandungnya? Anak kecil bisa menolong orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua kandung, nasab, orang tua kandung biologis yang ditolongnya. Lalu apalah guna bapak ibu yang menolong anak orang susah tadi? Saya kalau nolong dapat apa? Berarti tadi toh kasih kita dulu toh Allah suruh tolonglah. Tapi Pak Ustaz, saya kan ingin juga tahu balasannya apa. Man yassara an mu'sirin, siapa yang menolong melepaskan kesulitan orang lain, yassarallahu yaumil qiyamah, Allah akan mudahkan dia hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunia, siapa yang melepaskan orang Islam satu dari kesulitan dunia, susahnya susu anaknya, susahnya anaknya sakit, kita tolong, Allah pun akan melepaskan kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kalau kita ridha, kita tak minta kompensasi. Mana contohnya? Pernah tak ibu bertanya, kalau anakku ini kususukan, kubesarkan, melahirkan, aku dapat apa? Tidak ada keridhaan yang paling hebat daripada keridhaan seorang ibu membesarkan anaknya. Tak pernah ibu bertanya, nanti kalau anakku ke sekolah kan kubesarkan, kira-kira dibalasnya apa tidak? Setelah di hari tuanya dia tak bisa puasa, tak bisa cari makan, datang dia ke rumah anak. Nah, kasihlah emak duit 100.000 mau beli nasi bungkus. Apa kata anaknya? Tunggu ya mak, ku tanya istriku dulu. Apakah mengamuk? Dia tidak, menetes air mata. Tapi ingat, si anak akan berenang seumur hidup dalam tetesan air mata. Jangan pernah ibu menangis. Kenapa? Dia akan susah seperti itu. Minta kepada Allah, beri hidayah anakku ya Allah. Tapi anak itu dididik dengan baik, ditunjukkan dengan baik, kasih tahu yang baik-baik, mengalir darahku ini dalam darahmu. 9 bulan 10 hari kau tinggal dalam perutku, 2 tahun kau kususukan, meregang nyawa aku melahirkan engkau. Sekarang ku minta duit, kau minta izin kepada perempuan yang kau jumpa setelah 25 tahun lamanya, dia entah anak siapa, kau entah anak siapa. Ini laki-laki anggota istri, ikatan suami dan bini. Oleh sebab itu tak ada keridhaan yang paling hebat melebihi keridhaan ibu membesarkan anak. Makanya setelah Allah langsung ibu. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah setelah itu wa bil walidaini, orang tua. Tapi orang tua tak samakan yang laki-laki ini dengan ibu. Ummuka, ibu. Setelah itu barulah kami abuka. Saya capek mencari hadis ayah. Saya mau menasihati anak saya, kau mesti patuh sama aku, karena Nabi mengatakan ayahmu, belum jumpa lagi. Ibu. Kenapa ibu dapat 3? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada bapak mau dapat 3, coba yang 3. Ridho. Jadi ibu yang sudah mengangkat anak orang, ridho dengan keputusan itu, Allah akan balas keridhaan itu. Bisa jadi melebihi ibu kandungnya. Bisa jadi anak kandung lahir dari rahimnya, tapi anak angkat lahir dari hatinya. Subhanallah. Saya lama punya rumah angkat. Setelah saya berangkat ke Mesir, di teleponnya kirimnya surat, sedih aku nak. Kenapa kau sudah jauh? Apa kata saya? Aku tak lahir dari rahimmu, tapi aku lahir dari hatimu yang tak pernah putus walaupun mati. Apa kata dia? Almarhum ma'ana ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia sayang. Sampai hari ini kalau berdoa nampak wajahnya, tetap juga doa Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afalha. Ibu kandung pun kalau dia lahirkan anaknya dia tak rela, dititipkannya di panti asuhan belakang koki sunnah. Kalau tak percaya pergi tanya Pak Yazid, nanya Pak Yazid di belakang koki sunnah, Pak Yazid siapa yang membuang anak ke sini? Makan dulu, dimasukkan ke kresek, letakkan ke belakang tempat.
Orang tinggal di apartemen mendengar suara anak menangis. Di mana suara anak menangis? Dibuka ini keramiknya, dibuka semennya, rupanya di dalam pipa WC. Astagfirullah. Dipahat hidup anaknya. Ada videonya. 2 hari lagi jadi. Orang membuang bayi jadi ditakdirkan Allah hidup membuang. Apakah ibu kandung model begini dapat sapaan? Oh, enggak, neraka jahanam nanti. Tapi ibu yang membesarkan anak tadi, tapi hati-hati kalau bapak dengan dia anak itu perempuan tak mahram. Nah, kau pakai jilbab panjang karena itu macam bapak, bukan bapak. Berapa banyak yang macam berakhir jadi macam-macam. Kami ingin beramal sebagaimana orang lain beramal, tapi kami tidak tahu ilmunya seperti sholat Isra. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah? Sholat subuhnya mesti berjamaah di masjid. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Laki-laki yang sholat berjamaah di masjid laki-laki soleh. Kalau ada laki-laki sholat di rumah namanya laki-laki solehah. Setelah sholat duduk berzikir dengan Allah sampai waktu subuh 6:08. Ini waktu subuhnya bisa berganti-ganti. Nanti berubah 6:08 tambah 12 menit karena matahari naik sampai lewat waktu terlanang itu setinggi anak tombak. Setinggi tombak itu setelah diukur pakai ilmu astronomi, ilmu falak 12 menit. 68 tambah 12 pas 6:20 kita pun sholat sunat isya. Bagi yang pakai usolli sunnatal isya raka'ataini lillahi ta'ala. Yang kami mencatatnya menjelaskannya ke anak nanti macam mana Pak Ustaz? Tulis saja di HP itu Somat LC Isra, Somat LC Isra, enter, dapat nanti tulisannya, print, cetak, tempel di dinding masjid. Somat kan besok atau kapan fotokopi print Somat LC Isra, mudah sekarang ini. Kemarin jamaah banyak nanya, Pak Ustaz tolong jelaskan tentang masalah bulan Sya'ban. Tulis saja itu Somat LC Sya'ban, langsung. Ada pula jamaah kemarin, abang saya minta dibagi-baginya harta warisan ayah kami Pak Ustaz. Tulis saja di situ Somat LC warisan, langsung saja. Mudah. Yang menguploadkan tulisan ceramah di internet siapa? Jamaah. Makanya ada jamaah ini dia tak ceramah tapi pahalanya lebih besar dari ceramah. Karena ceramah cuma sekali, tapi yang dimasukkan ke internet ditonton orang 100.000 kali. Semalam dikirim orang ke HP saya, Ustaz, khutbah Ustaz yang di masjid ini sudah ditonton orang 100.000 kali. Siapa yang dapat pahala? Yang menguploadkan ke dalam internet itu. Siapa? Jamaah. Ini. Jadi masalah sholat ini sudah ada tulisannya tadi. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit, sholat sunat 2 rakaat, ayatnya bebas. Pahalanya Pak Ustaz? Karena lalu ke ajri hajatin umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Saya sudah haji Pak Ustaz, ya tak apa-apa. Saya belum haji Pak Ustaz, jadi kalau gitu saya tarik apa khas saya, jangan pula gara-gara sholat Isra tadi saya udah bayar Pak Ustaz, udah bayar terus lanjut bayar. Kalau ditarik lagi seperti man sholat subuh berjamaah, sampai sholat subuh berjamaah faka'annama sholat laila kullaha, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Oh kalau gitu tak perlu tahajud semata, tarawih lagi. Bukan begitu maksudnya, pahalanya seperti ini. Hadisnya mesti dipahami dengan baik. Hadisnya sahih atau tak sahih? Hadisnya hasan. Hadis sahih sama hasan bisa dipakai. Hadis itu berapa? 4. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Sahih sama hasan pakai. Tak ada ikhtilaf antara ulama tentang masalah sholat sunat isya. Tentang qada puasa dan fidyah, tolong Ustaz jelaskan kepada kami. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Misalnya keluarga kita sakit sudah 3 hari, nanti setelah bulan Ramadan ini suruh dia ganti. Tidak difidyah, ganti. Maridan sakit, aw ala safarin atau musafir di Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, ganti. Nah, ada yang tidak ganti dibayar dia. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ada orang yang sakit sampai
sakit. Atau dia sudah tua renta, yutimuna tak sanggup, fidyatun ta'am miskin, maka dia bayar fidyah. Bayar fidyahnya berapa Pak Ustaz? 3 kali makan sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau dirupiahkan berapa tuh Pak Ustaz? Hitunglah berapa makan di bukan balik standar nonton internasional. Pagi, siang, malam sekitar 40.000, 50.000. Ukurlah berapa? Ada pula orang bayar fidyah 20. Saya tanya, berapa kau bayar fidyah? 20 itu hitungnya dari mana? Makan 6.000 Pak Ustaz. Masih ada orang masak 6.000 itu pakai kuah telur. Jangan hitung-hitung sama Allah, jangan berhitung-hitung sama Allah, nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita, dikasihnya nafas terus setengah. Susah ngomong. Pokoknya bagi saya, kalau kita tak berhitung-hitung maka Allah tak berhitung. Tapi masalah perempuan maaf cakap yang hamil dan menyusukan anak ini tak dijelaskan dalam Quran, tak dijelaskan dalam hadis, maka ulama berijtihad. Bingung kami Pak Ustaz tentang ibu hamil dan menyusukan. Kata Ustaz ini tak perlu diganti, bayar fidyah aja. Kata Ustaz ini tak perlu bayar fidyah, ganti aja. 3 pendapat ulama. Pendapat Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas, qadha saja. Pendapat mazhab Hanafi dan Abu Thawr, fidyah saja. Pendapat Imam Syafi'i, tengok dulu, kalau dia tak puasa karena anaknya maka dia bayar qadha dan fidyah. Tapi kalau dia tak puasa karena dirinya dan anaknya maka dia bayar qadha saja. Nah, ini tentang masalah perempuan. Saya pilih salah satu. Bingung saya antara 3 ini Pak Ustaz, terus satu pun tak saya amalkan. Pilih salah satu. Ustaz ke istri, Ustaz yang mana? Istri saya tanya, kamu tak puasa ini karena dirimu atau karena anak? Kalau karena anak, kamu bayar 2, qadha bayar fidyah. Tapi kalau tak puasa karena dirimu, maka qadha saja. Ini tentang masalah ibu hamil dan menyusukan anak. Dalam bentuk tertulis, tulis di situ 30 fatwa seputar Ramadan, Somat LC, Ender, download gratis. 30 fatwa seputar Ramadan, 5 menit masuk ke hati. Saya sudah nonton, kenapa tak dapat Pak Ustaz? Pulsa habis pakai. Saya ingin bertanya tentang waktu penggunaan kata subhanallah dan masya Allah terhadap suatu peristiwa yang kita lihat atau kita dengar. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, kalau kalian memang betul-betul hebat, coba tunjukkan nama-nama ini. Abdiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan nama-nama ini kalau memang kalian hebat. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kata malaikat? Subhanaka. Ketika Nabi Ayub, Nabi Yunus lari dari kaumnya, naik ke atas sampan, sampai di tengah laut sampannya goncang, dicampakkan barang-barang tetap juga goncang, diundi, nama dia keluar 3 kali, dicampakkan ke dalam laut, ditelan sama ikan, masuk ke dalam perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak, maha suci. Kata subhana diucapkan ketika kita sedang merasakan kerendahan, kehinaan, ketika kita sedang menempelkan kening ke lantai. Apa yang kita katakan? Subhana rabbiyal a'la. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin menengok Allah, lalu kemudian falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menunjukkan cahayanya ke atas bukit Tursina, ja'ala dakka wa kharra Musa sa'iqa, pingsan Nabi Musa. Ketika dia bangun dari pingsannya, apa kata dia? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubut, tobat, tak minta lagi. Nabi Musa. Jadi kata subhanak ketika kita merasakan inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin li ulil albab, itu tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Lalu kemudian ketika dia sudah menengok alam semesta ini, apa kata dia? Subhanak ma khalaqta hadza batila. Subhanak, maha suci engkau ya Allah.
Jadi apapun yang kita tengok, ketika kita merasakan benar-benar diri kita katakan subhanallah. Ada orang mengatakan kalau elok, masya Allah, kalau tak elok, subhanallah. Itu ijtihad dia. Yang saya sebutkan tadi adalah berdasarkan ayat-ayat. Ketika kita melihat yang baik, yang tak baik, penggunaan kata subhanallah. Masya Allah, kehendak Allah. Tidak kehendak saya. Wah, hebatnya, masya Allah. Ini kehendak Allah, bukan kehendak saya. Orang yang selalu menyebut saya, sikit-sikit saya, sikit-sikit saya. Kalau ada nanti tetangga kawan jamaah menyebut sikit-sikit saya, kalau bukan karena saya, tak ada masjid Al-Ridho. Kalau bukan karena saya, tak berdiri kamar mandi itu. Kalau bukan karena saya, tak ramai jamaah itu. Pak, yang menyebut-nyebut saya itu 4 dalam Quran. Siapa aja? Pertama Iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga kaum, yang keempat Bapak. Maka kita selalu mengatakan masya Allah, masya Allah. Itu kehendak Allah, bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.